Halo Bolo, saatnya aku update rating lagi dan juga order diselesaikan untuk hari ini tanggal 5 April ya 2025. Kemudian update ratingnya adalah untuk hari kemarin per tanggal kemarin gitu ya. Jadi nanti rating yang keluar adalah tanggal 4 April Bolo. Langsung saja kita buka dulu taksi drivernya Bolo. 3, 2, 1. Yuk. Nah, ini kita amankan dulu biar tidak ada auto yang masuk Bolo. Nah, ini yang pertama-tama filter tarif dulu Bolo. Filter tarif masih normal untuk area Salatiga. Seperti biasa delivery baik food shop dan food and good. Kemudian untuk saldoku tadi pagi aku tambah isi 70.000 Bolo. Kalau nggak salah kemarin itu saldoku masih 90-an. Lalu pagi tadi aku isi 70.000 lagi. Dan malam ini sudah tinggal 139 41 rupiah Bolo. Dan kita cek di layanan. Layanan alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan untuk akunku Bolo. Kemudian update ratingnya adalah rating per tanggal 4 April 2025 Bolo. Rating gua ada di angka 0,99 per 99. Jadi 0,99 adalah nilai tertinggi, kemudian 99 adalah jumlah orderannya. Ini akan menjadi 100 per 100 orderan maksudnya apabila parameter negatif berupa penolakan tugas otomatis yang masih satu itu nantinya akan hilang Bolo. Dan aku masih ingat banget bahwa satu itu ya itu yang sebenarnya aku tidak menolak gitu kan. Tapi karena apa ya kemarin? Karena si customernya gimana gitu. Itu yang aku lupa gitu kan penyebabnya apa. Tapi yang jelas ini orderan aku terima, kemudian aku batalkan gitu kan. Dan masuknya malah PTO. Kita lanjut baca ke bawah. Parameter positif di selesai menurut tugas otomatis 83. Kemudian selesai tanpa komunikasi dengan operator 99. Jam sibuk di angka 43 Bolo. Ini sudah mulai normal di standarnya ya, minimal 40. Kemudian rata-rata order masih di angka 11,00 Bolo. Padahal kemarin aku dapat cuma 9 orderan. Kemudian order prioritas yang diselesaikan atau orderan berbintang ini sementara ini masih 39 Bolo. Sudah kemarin beberapa hari yang lalu kan sampai di angka 40 lebih juga. Komentar positif 17, kemudian parameter negatif. Kita lihat PTO 1, penolakan tugas otomatis. Selain itu 0 Bolo. Kemudian kita lihat di order diselesaikan Bolo. Hari ini alhamdulillah aku dapat tadi udah aku hitung, kita coba hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bolo. Ini yang atas sendiri ini karaoke 3D ke Geladak Sari ini Bolo. Ini aku pagi tadi sekitar jam 6 kurang ya aku coba nyocol Bolo. Aku coba cocol dengan titik penjemputan sejauh 7,5 kilo Bolo. Dengan ya titik penjemputan segitu jauhnya, kemudian untuk tujuan ke Geladak Sari, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali Kota Bolo. Nggak tahu, iseng aja pengen nyoba. Dan setelah aku chat si customernya sepertinya terburu-buru, jadi dia tidak sabar menunggu, gitu kan? Nah ini chatnya Bolo. Halo, agak jauh kak. Lalu pelanggan menjawab iya. Apa sabar menunggu? Di cancel ya gitu. Dia bilang seperti itu. Dan aku tidak masalah gitu karena memang jauh gitu. Nah ini dari 16 orderan, tidak termasuk yang karaoke 3D tadi ya Bolo ya. Ini orderan yang jadi duit itu ada 16 Bolo.
Kemudian seingatku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 15 ini auto bolo. Yang nyocol cuma satu ini. Yang kemarin juga aku cocol waktu berapa? 2 hari yang lalu ya. Karena ada orderan ini aku ambil dan ternyata masih sama. Titiknya geser bolo. Titiknya tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi. Menurut si penumpang yang order dari Salatiga gitu kan, bukan dia gitu. Nah kemudian aku bisaku adalah mengedukasi dia gitu kan, mengedukasi dia agar Kak lebih bagus itu kalau penumpangnya langsung yang order. Tujuannya cuma satu, bahwa titik dia berdiri itu sesuai dengan yang di map, entah di aplikasi ataupun di Gmap. Kalau yang order itu di lain tempat, itu besar kemungkinannya nanti nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai dengan titik tujuan, titik penjemputannya gitu. Dan aku berharap sih mudah-mudahan besok si customer sudah mau untuk mendownload aplikasi dan mempraktekannya gitu kan. Bahkan tadi aku sempat backup juga. Nanti kakak coba deh. Jadi alasan si penumpang tadi itu tidak meminta untuk diorderkan dari Salatiga, itu alasannya seperti ini. Karena kalau dari sana itu tidak dapat driver gitu loh. Tidak dapat kang ojeknya. Jadi makanya disiasati dengan orderan dari Salatiga. Dengan titik jemput ke sana. Cuman kendalanya kan di di titik penjemputannya yang berbeda gitu loh, Bolo. Nah, kemudian tadi ya terakhir aku katakan bahwasanya besok kakak coba 1 sampai 2 hari. Kalau ternyata memang susah mendapatkan driver, coba nanti WA ke nomorku gitu kan. WA ke nomorku, aku usahakan gitu kan. Tapi kalau memang memang mentoknya harus offline ya, niatku membantu bolo gitu kan. Niatku membantu gitu kan. Jadi aku ingin melihat dulu kasusnya apakah benar besok itu dia tidak dapat, kalau dia order dari lokasi itu ya, apa benar tidak dapat driver gitu kan. Jadi kita buktikan dan aku siap membackup dalam arti ya tujuanku kan biar nanti kang ojeknya Maxim yang dapat orderan itu lagi tuh nggak susah nyarinya gitu loh. Karena mapnya sesuai gitu kan, sesuai dengan titik lokasi dia berdiri gitu loh bolo. Kalau seperti ini kan orderan keduaku. Dan tadi itu gesernya lumayan jauh juga. Kalau kemarin lebih ke barat, sekarang lebih ke timur dan ke selatan. Timur selatan ya. Ke tenggara bolo. Timur tenggara gitu kan. Jadi ya kalau kemarin gesernya itu ke barat daya, titiknya itu titik penjemputan yang di orderan itu, sementara yang tadi ke tenggara, lebih ke tenggara, jadi lebih tetap melentang gitu kan, tidak sesuai. Mudah-mudahan besok ada perkembangan bagus, mudah-mudahan dia berhasil gitu kan, berhasil order dari sana dan langsung mendapatkan driver dari Salatiga gitu bolo. Kemudian orderku yang lain selain satu ini adalah auto semua bolo. Auto semua dan ini orderan auto ini awalnya senilai 17.100 bolo. 17.100. Kemudian karena titik tujuannya itu beda, melintang juga bolo, agak jauh. Dan ini berpotensi menjadi PBO gitu kan, pelanggaran berdasarkan order. Nah, untung juga aku sempat videokan bolo. Video tangkapan layarnya. Nah, ini bolo.
Coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini adalah titik yang ini di garis kuning ini yang aku lingkari pakai tanda taksi driver ini. Ini adalah titikku berada dengan si customer. Ini di akhir pengantaran bolo. Sementara di titik orderan itu di sini yang bendera ini bolo. Nah, di bendera ini titiknya dan ini jauh bolo. Karena tarifnya pun berbeda. Coba kita lihat videonya ya bolo ya. Nah, itu tadi posisinya adalah posisi ini bola yang aku maksud. Tarif awalnya 17.100. Nah, dengan titik ini dari Gang Garuda 2 nomor 5 daerah Maunsari menuju Umbul Senjoyo daerah Bener, ini tarifnya adalah 17.100. Sementara fakta di lapangan itu ternyata lebih dekat gitu loh. Dan si ibu ini pertama kali di titik penjemputan itu langsung ngasih uangnya. Maaf, uangnya pas ya Mas ya gitu kan. Dikasih 17.500. Iya Bu, nggak apa-apa gitu kan. Nah, setelah itu kami jalan gitu kan. Nah, ini adalah caraku merubah rute bolo. Jadi aku tambahkan alamat terkini yang ternyata ini di hobiku ini Jalan Umbul Senjoyo. Kemudian berikutnya aku klik yang ini, yang tanda X yang di sini bolo, untuk menghapusnya. Jadi otomatis nanti alamat tujuan cuma satu di hobiku ini. Kita lihat kelanjutannya. Nah, tarifnya berubah bolo dari 17.100 menjadi 13.400. Dan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini karena argonya sudah bisa berubah gitu kan. Kemudian sebelum aku benar-benar selesaikan, aku menghubungi si ibu tadi. Itu aku kejar ke alamat tadi, aku tanya ke orang yang melihatnya, "Mas, tadi ibunya nyebrang di sana ya?" Nah, itu aku tanya, kemudian aku susul. Aku bilang ke ibunya, "Bu, mohon maaf ini tarifnya setelah sampai sini cuma 13.400. Terus uangnya bagaimana, Bu?" "Udah nggak apa-apa, bawa aja," gitu sama ibunya. Nah, akhirnya ya aku selesaikan di sini bolo. Dan alhamdulillah tidak terjadi PBO, pelanggaran berdasarkan order bolo. Itu yang cerita hari ini ya, cerita tentang caraku merubah rute. Nah, kemudian untuk kesini lagi bahwa orderan diselesaikan bolo. Sudah, hanya itu yang menurutku cukup menarik bolo. Oh, ada satu lagi bolo. Ada satu lagi yang mungkin ini rekor baru. Mungkin ya, seingatku ini rekor baru termasuknya bahwa ini Jalan Suropati bolo. Ini juga orderan otomatis bolo. Dengan titik pengantaran hanya berapa, coba kita lihat dulu bolo. Hanya 0,33 km. Jadi 330 meter jarak pengantarannya bolo. Dan ini tadi itu fakta yang aku lihat, sayangnya aku tidak save di screen recorder. Itu pertamanya dia mau membayar pakai Kaspro, gitu kan. Nah, ternyata setelah mau dieksekusi, itu berubah menjadi tunai bolo. Menjadi tunai. Nah, ketika bertemu, aku tanya kepada si customer yang kebetulan dia berbintang dan
merupakan pelanggan tetap, aku tanya, "Lo tadi rencananya mau pakai Kasbro, kok nggak jadi?" gitu kan. Lalu dia jawab, "Enggak, Kasbroku belum aku isi saldo," katanya gitu. Kata mbaknya tadi gitu. Jadi ini rekor pengantaran terdekat bolo 0,33 km, jadi 330 meter. Tapi ini memang jalannya crowded. Ini kan melewati pasar sapi, lampu merah itu bolo. Nah, sementara dibanding dengan dari rumahku ke alamat ini malah setengah kilometer sendiri bolo. Jadi lebih jauh titik penjemputannya dibanding titik pengantarannya. Ini hal menarik juga bolo. Nah, satu lagi yang masih aku ingat di sini bolo. Ini orderan juga auto. Nah, pulangnya dari sini nih loh bolo. Pulangnya dari Sumogawe itu. Jadi sebenarnya gimana ya? Setelah pulangnya itu kan aku bingung juga. Maksudnya aku mau jalan pelan apa jalan kenceng gitu kan. Niat hati begini. Siapa tahu sambil jalan itu nanti ada orderan auto masuk gitu loh bolo. Nah, permasalahannya kita kan tidak tahu. Feeling kita juga kadang-kadang salah bolo. Orderan itu ada di belakang kita atau di depan kita gitu loh. Nah, fakta di lapangan tadi yang aku temukan, dan sekali lagi sayang sekali aku tidak men-screen recorder tangkapan layarku bolo. Jadi aku waktu pulang dari Sumogawe itu sampai di Grogol, dan kebetulan itu dari Jalan Lingkar itu posisinya agak menukik tajam gitu bolo, menukik kemudian ya cekung gitu loh bolo. Nah di situ itu ada orderan luar kota nilainya 135.000. Serius, sayang sekali aku nggak bisa kasih bukti, tapi tadi itu yang aku lihat. Nah aku coba cocol, mungkin juga penyebabnya karena sinyal atau bagaimana karena tempatnya cekungan gitu. Jadi aku kalah bolo, nggak dapat orderan yang 135.000 itu tadi. Padahal dari lokasiku, dari lokasi yang tadi itu, lokasi pas cekungan ini itu cuma 2,5 kilometer bolo. Dalam hati aku juga agak nyesel. Kenapa aku tadi nggak jalan agak cepet ya? Kalau agak cepet itu bisa 1 kilometer lebih cepat di saat orderan itu masuk kan otomatis masuk auto ke akunku. Orderan dengan nilai 135.000 bolo. Nah, ya mungkin belum rezeki. Dan aku sangat yakin seandainya tadi itu posisinya aku di rumah, itu orderannya itu masuk auto bola. Serius, karena alamatnya di Jalan Nakula Sadewa, di buah apa gitu. Kalau nggak salah kios buah, alamatnya Jalan Nakula Sadewa. Dan dari Grogol tadi, dari Jalan Lingkar Grogol tadi, posisinya itu 2,5 kilometer bola. Jauhnya jaraknya ya. Jadi nggak bisa masuk auto ke akunku gitu bola. Oke, sementara itu dulu ya bolo ya. Update ratingku hari ini juga cerita tentang hari ini. Alhamdulillah aku dapat 16 orderan bolo. Insya Allah dengan ini besar kemungkinan bahwa RRO akunku akan stabil di 11 sampai dengan rating besok bolo. Tapi kita juga nggak tahu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Sementara sampai di sini dulu bolo. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.